Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menyergap 2 mobil yang mengangkut 2 ton BBM subsidi di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Oleh para pelaku, BBM tersebut rencananya akan digunakan untuk kegiatan penambangan timah ilegal. Ditpolairut Polda Bangka Belitung mengadang sebuah mobil angkot yang mencurigakan di pinggir jalan di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. 58 jerigen berisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar ditemukan dalam angkot. Pelaku penimbun BBM mengaku membeli BBM secara eceran dari pengerit seharga Rp210.000 per 20 liter. BBM kemudian dijual kembali dengan harga Rp220.000 per 18 liter kepada penampung yang selanjutnya didistribusikan ke lokasi penambangan timah ilegal. Di lokasi kedua, dari sebuah minibus, polisi menemukan 55 jerigen berisi BBM subsidi dengan rincian 50 jerigen BBM jenis solar dan 5 jerigen Pertalite. Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar dan Pertalite, di mana jumlah barang buktinya ini mencapai 2 ton atau 200 liter solar dan 100 liter jenis Pertalite. Ini yang rencana akan digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal. Total 2 ton BBM subsidi dan 4 pelaku ditangkap dari 2 lokasi penggerebekan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan satpam hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya memicu gelombang protes warga. Ratusan korban memblokade jalan utama menuntut polisi segera menangkap pelaku dalam waktu 24 jam. Kasus pembunuhan seorang security hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya memicu gelombang protes warga. Aksi blokade terjadi di Jalan Samratulangi, tepat di depan Tugu Siswa Kota Sorong. Aksi ini dipicu kematian seorang security hotel, Maxi Bless, yang tewas ditikam orang tak dikenal. Masa yang didominasi pihak keluarga menutup ruas jalan menggunakan ban bekas dan kayu yang dibakar di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total dan kendaraan terpaksa memutar balik. Bahkan sejumlah pertokoan dan kawasan Kampung Baru tutup lebih awal guna menghindari aksi anarkis massal. Peristiwa penikaman terjadi di Jalan Puncak Arfak, Kelurahan Kampung Baru sekitar pukul 3.25 waktu Indonesia Timur dini hari. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia akibat luka tusuk di sekujur tubuh. Ketegangan sempat terjadi saat aparat Polsek Sorong Barat dan Polresta Sorong Kota datang ke lokasi. Upaya polisi membuka blokade mendapat penolakan dari massa. Cepat untuk mengungkap siapa pelaku daripada kasus pembunuhan ini. Dan saya sudah kasih waktu itu 1 jam pertama dari jam 12. Ya. Saya ketemu tadi di Polsek 12, saya belum balik 3 kali. Saya ketemu sama pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian kembali datang respon pembongkaran tanpa ada respon dari pihak kepolisian bahwa mereka sudah tangkap pelaku. Pihak tim penyelidik sedang bekerja dan mencoba bagaimana untuk melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku atau terlapor. Kalau terduga pelaku sudah teridentifikasi apa belum sebenarnya? Sebentar dalam penyelidikan. Oke. Hingga malam hari blokade jalan masih berlangsung. Aparat terus berupaya melakukan pendekatan persuasif agar akses jalan kembali normal. Polisi menegaskan akan mengungkap kasus ini secepatnya, sementara warga menuntut langkah konkret untuk menjamin keamanan di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemerintah menghentikan sementara operasi 1.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Penghentian ini setelah ditemukan pengurangan porsi dalam program makan bergizi gratis yang dilakukan pihak SPPG. Sebanyak 1.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG dihentikan sementara
setelah ditemukan pengurangan porsi dalam program makan bergizi gratis. Penghentian sementara ini merupakan wujud keseriusan Badan Gizi Nasional untuk mengelola SPPG sesuai standar yang ada. Menurut Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapinsus Aris Marsyudianto, agar SPPG tak ada yang mengurangi kualitas menu MBG dengan mengurangi porsi MBG tersebut, termasuk pengurangan ukuran lauk pauknya. Oke, pada prinsipnya tadi saya sampaikan kepada seluruh SPPG tetap menjaga spesifikasi makanan yang sudah diberikan standar oleh BGN. Jadi jangan mengurangi ukuran, bahkan kualitasnya pun juga harus sama-sama dijaga. Ya, baik kualitas makanan, kualitas air, kualitas penyajian, kualitas dapur, dan lain sebagainya. Supaya apa yang dimakan anak-anak kita ini dalam keadaan higienis, sehat, dan bergizi. Aris meminta para pemilik dan mitra SPPG bertanggung jawab dalam menyediakan makanan berkualitas demi mendukung terciptanya generasi emas Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud kembali jadi perbincangan terkait dugaan adanya kursi pijat seharga Rp125 juta di rumah dinasnya. Rudi Masud mengaku kursi pijat ada, tapi mungkin karena kasihan dengan gubernur yang bertugas menyetir sendiri dengan perjalanan ribuan kilometer. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mengaku adanya kursi pijat di rumah dinas. Namun anggaran itu sudah ada dari tahun 2024-2025. Pertimbangannya karena kasihan gubernur bertugas mengendarai mobil ribuan kilometer. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud akhirnya buka suara menanggapi kritikan publik terkait dugaan pengadaan kursi dan akuarium air laut di rumah dinas. Rudi Masud berjanji akan menanggung sendiri biaya di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat seharga Rp125 juta, akuarium laut Rp195 juta, serta ruang biliar senilai Rp195 juta. Rudi Masud juga berjanji akan mengaudit ulang 57 item belanja renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar secara transparan. Bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Sejumlah ormas Katolik Indonesia menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Pertemuan dilakukan di kediaman JK di Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan Ormas Katolik Indonesia dan Yusuf Kala membahas pelaporan terhadap JK ke polisi terkait dugaan penistaan agama. Menurut Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Marga Siswa DPP Patria PMKRI Agustinus Tamo Bapa, laporan terkait kasus JK tidak memiliki dasar karena tidak sesuai fakta sebenarnya. Ia meminta seluruh pihak melaporkan JK ke polisi untuk menghentikan perkara karena tak ingin terjadi keterbelahan di masyarakat. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budi Setyadi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, prajurit Unifil yang gugur di Libanon, diberangkatkan dari Beirut hari ini. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, rangkaian upacara penghormatan digelar oleh Unifil.
Upacara penghormatan digelar di Lebanon oleh jajaran pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Upacara dipimpin oleh Mayor Jenderal Diodato Abagnara yang menjabat sebagai kepala misi sekaligus komandan pasukan UNIFIL. Sejumlah medali kehormatan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum dalam misi perdamaian. Jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia diberangkatkan ke Indonesia hari ini. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. We are here to stand before you and to honor you. As your commander, I speak to you with respect and with a heavy heart. You came here far from home to serve under the United Nations flag, to bring peace to this land. And here in the south of Lebanon, you gave everything. You gave everything you had for peace in this land. And for this, you have all our respect. TNI tengah proses administrasi pemulangan jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, personil Satgas UNIFIL yang gugur di Lebanon. Hingga kini sudah 4 prajurit TNI gugur saat tugas di Lebanon. Kopda Anumerta Riko Pramudia merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas UNIFIL yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Riko dinyatakan gugur pada Jumat pukul 10:32 waktu setempat setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit St. George, Beirut akibat serangan Israel. Brigjen TNI Doni Pramodo mengatakan hingga kini proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan. Gugurnya Riko menambah daftar panjang prajurit TNI yang kehilangan nyawa. Total sudah 4 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian ini. Kita beralih ke dampak konflik Timur Tengah. Pemirsa, harga popok terancam naik hingga 30% akibat lonjakan harga bahan baku. Biaya bahan baku pembuat popok melonjak tajam hingga 100% terjadi akibat perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Kenaikan harga bahan baku berdampak pada harga popok. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia atau APKI menyebut industri popok nasional kini berada dalam bayang-bayang ancaman penghentian produksi dan PHK karyawan. Jika 1 hingga 2 bulan ke depan tidak ada kepastian pasokan bahan baku popok, maka ketersediaan produk di pasar akan terganggu. Krisis bahan baku dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah melambungkan harga minyak mentah dunia. Akibatnya biaya komponen petrokimia seperti nafta dan polipropylene turunan minyak menjadi mahal. Sementara itu, televisi pemerintah Iran merilis rekaman penunjukan kapal kontainer besar disita Korps Garda Revolusi Islam Iran. Kapal ini terindikasi ada upaya melanggar aturan navigasi. Rekaman video memperlihatkan kapal-kapal bermuatan kontainer beroperasi di bawah naungan Mediterranean Shipping Company yang terdampar di laut. Tanggal dan lokasi rekaman tidak dapat diverifikasi saat publikasi. Kedua kapal kontainer disita karena beroperasi tanpa izin dan memiliki keterkaitan dengan Israel.